record ya. Oke, terima kasih. Sudah Pak Tirto, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, saya akan tayangkan sambil menunggu. Ada tayangan video. Ya, jadi pagi-pagi kita sajikan dulu video lah ya supaya refresh ya. Jet engines have been the successful drivers of aircrafts for Bagaimana? Ada kesulitan? Yang barusan suaranya tidak ada Pak, tapi yang awal-awal ada gitu. Oke. Bentar ya. Biasanya kalau sharing video harusnya ada suaranya ya. Oh, share sound. Oke, sorry. Belum diklik. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi semua. Sudah hadir 71 ya. Padahal harus sekitar berapa? 95 ya, Mas Dwi ya, Mbak Ais ya. Betul Pak, 90, hampir 100 Pak biasanya. Ya, hampir 196 mungkin ya kalau saya ngajar dulu ya di kampus ketika luring begitu kan. Oke, ya nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Mungkin ada berbagai kendala mahasiswa sehingga tidak bisa masuk ya online ya. Nah, kan tetapi mungkin yang sudah hadir duluan juga tidak boleh dibuat menunggu ya. Baik, tadi sudah disampaikan ada sedikit video ya. Nah, hari ini dan besok kita akan membahas tentang gas turbin ya, gas turbin. Ya. Nah, gas turbin itu apa? Ya, kita akan mulai bahas pelan-pelan, tapi saya kira kalian yang sudah mendapat angkatan 2019 ya, berarti udah tingkat 3 ya, saya kira ya. SU ini memang untuk tingkat 3, itu pasti sudah mendapatkan termodinamika saya kira ya. Nah, jadi mata kuliah termodinamika saya kira sudah cukup juga membahas tentang termodinamika gas turbin atau turbin gas ya, turbin gas bahasa Indonesianya saya kira ya. Nah, di dalam kuliah ini ya kita akan membahas ya cerita lebih nyatanya ya. Jadi istilahnya penggunaannya bagaimana, bentuknya seperti apa ya. Ketimbang hanya melihat blok diagram kemudian menghitung termodinamika gitu ya. Jadi saya di 1 jam ini ingin mengenalkan saja ya. Jadi bicara ringan tentang turbin gas. Jadi tidak kotak-kotak lagi, blok diagram lagi yang mungkin ya sudah sering kita lihat begitu. Tapi tentunya untuk mengingat konsepnya pasti ada ya, blok diagram begitu. Oke, baik, saya share dulu screen ya tentang turbin gas, tapi ini baru awal saja. Ya, dan kemudian nanti ada sedikit tayangan video ya yang ingin saya bagi kepada kalian semua ya supaya tahu betul ya bahwa turbin gas itu bekerjanya bagaimana ya, bentuk wujudnya dan apa di dalamnya itu saya ingin kalian tahu juga ya, tidak hanya sekedar menghitung termodinamika begitu kan ya. Oke, mungkin saya mulai dari slide
Ya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, sebentar ya. Jadi ini ada satu slide yang tidak semuanya saya tayangkan. Nanti akan pindah ke slide atau ke file berikutnya. Oke. Maaf, satu lagi. Oh, ini dulu saja. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Bentar, ini kok salah yang dibuka. Oke, ini ya. Turbin gas. Sudah terlihat ya? Oke, ya. Kuliah TK 3102 Sistem Utilitas, tapi sebetulnya materi ini tidak hanya dibuat oleh saya, tapi tentunya oleh Pak Heri Susanto juga, ya. Apa namanya, sedikit ada modifikasi saja, gitu. Oke, ya, tentang turbin gas. Oke, pendahuluan ya. Oke, ya, kita lihat dulu di sini. Ya, turbin gas ya merupakan salah satu penggerak mula. Ya, penggerak mula itu apa? Ya, untuk ya membuat ya atau untuk menimbulkan energi mekanik ya. Tidak hanya di dalam industri kimia, tapi tentunya di pembangkit listrik ya atau di sistem-sistem yang membutuhkan energi mekanik lainnya ya. Turbin gas banyak dipakai gitu. Tapi tentunya banyak digunakan di industri kimia sebagai penggerak ya. Sebagai penggerak berbagai peralatan mekanik ya. Nah, contohnya adalah sebagai penggerak kompresor. Ya, mungkin kalian sudah belajar juga kompresor itu apa ya, yang di termodinamika sudah belajar ya tentang kompresor. Ya adalah misalnya kompresor untuk sistem refrigerasi ya. Kompresor untuk sistem refrigerasi ya, itu penggeraknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa turbin uap ya, kalian sudah belajar turbin uap sebelumnya. Kemudian bisa juga ya turbin uap ini diganti dengan ya turbin gas ya. Seperti itu. Nah, tapi juga tidak hanya untuk menggerakkan kompresor tapi untuk membangkitkan listrik ya. Untuk pembangkitan listrik ya ini juga dibahas dalam kuliah sistem utilitas ini ya. Untuk pembangkitan listrik penggerak generatornya adalah menggunakan ya turbin gas ini ya, seperti itu. Meskipun bisa dengan turbin uap, mungkin kalian sudah pernah dengar siklus Rankine pembangkit listrik ya, atau sudah dibahas saya kira sebelumnya ya. Nah, siklus Rankine-nya diganti langsung oleh satu unit ya turbin gas ya. Jadi nanti disampaikan juga beberapa keuntungan turbin gas ya dibandingkan dengan turbin uap ya. Nah, contohnya di sini adalah turbin gas ya di dalam suatu kilang LNG ya, liquefied natural gas ya, atau sebetulnya natural gas liquefaction plant ya nama sebenarnya ya, atau kita gampangnya nyebutnya kilang LNG saja ya, jadi kilang gas alam cair. Nah, seperti itu ya. Contohnya adalah untuk menggerakkan kompresor propan ya. Coba saya kasih laser pointer.
ya untuk menggerakkan kompresor propan atau propan kompresor, kemudian MCR kompresor, ya, multi komponen refrigeran kompresor, LPG kompresor dan electric generator, ya. Nah, kita bisa lihat ya, dibandingkan dengan motor diesel, ya, atau motor yang tentunya nanti akan dibahas juga ya, motor diesel, motor bensin, ya, itu daya yang dikeluarkan oleh turbin gas, ya, tentunya turbin uap juga bisa, ya, itu tidak main-main. Mungkin kalian punya kendaraan, ya, 2000 cc itu powernya hanya atau daya kudanya hanya 150, ya, misalnya 160 horsepower. Kita bisa bayangkan di pabrik-pabrik kimia yang besar itu horsepower-nya atau dayanya adalah ya berlipat ganda. Ya, ini contohnya adalah 27.000 horsepower atau 31.000 horsepower. Ya, bisa dibayangkan besarnya seperti apa, ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, ya saya ingin menayangkan satu video lagi, ya, yang ingin memperlihatkan ya bagaimana kerja ya dari turbin gas, ya, yang bukan sebagai mesin pesawat terbang, ya. Oke, saya stop share dulu. Nah, kemudian saya coba buka video dulu, ya. Oke, sebentar nih saya and show. Oke, sebentar ya. Sudah terbuka. Share sound. Oke, saya kira sudah terlihat. Akan saya play. Ya, silakan diperhatikan ya, karena ini bagian dari pengetahuan kalian juga. Ya, meskipun ini sebetulnya adalah video promosi ya dari satu perusahaan pembuat turbin gas, ya. Nah, saya kira kalau kita pun ke kunjungan ke pabrik, ya, kita tidak akan bisa melihat isi daripada gas turbin, ya. Oke. With the MGT series, MAN Diesel and Turbo has created a family of gas turbines that it has developed at its Oberhausen site. The highly efficient MGT 6100 and MGT 6200 turbines set a milestone in the 6 megawatt output class. Let us look at the MGT 6200 first. It is a twin shaft model used as a mechanical drive for compressors, for example. The compact core engine delivers a maximum output of 6.9 megawatts. This is equivalent to 9,522 horsepower, thus as much as 95 automobile engines of 100 horsepower each produced together. The MGT 6200 basically comprises two sections: the gas generator with high-pressure turbine on the left, and the power or low-pressure turbine on the right, which runs independently of the gas generator at a variable speed thanks to a second shaft. An external drive starts the gas turbine. In this case, it is an electric motor which drives the shaft of the high-pressure turbine, and along with this, the 11-stage axial compressor mounted on it. The compressor, driven by the high-pressure turbine, serves to take in and compress the air needed for combustion. Inside the 6 combustion chambers, the air is mixed with fuel gas and the mixture is ignited. The hot exhaust gases expand, driving both the high and the low-pressure turbines. Let's take a closer look at this process. Due to the spinning motion, the blades of the axial compressor strike the air. They conduct it into the turbine while compressing it in the process. A flow is created that passes through the air intake casing and then along the axis.
A pressure increase of 15 bar means the air flows into the 6 combustion chambers with around 15 times more oxygen. These advanced can combustors pre-mix the fuel gas with the compressed air homogeneously already before it enters the chamber. Afterwards, this mixture is ignited and burns with extremely low emissions. The fuel gas air mixture expands due to the combustion heat to many times its volume. As a result, it flows at high speed first through the 2 rows of blades of the high pressure turbine and then through the low pressure or power turbine, thus driving both shafts. The exhaust gases flow through a diffuser into the outlet casing. Their high temperature of around 460 degrees Celsius can still be utilized, for instance, to generate steam. The shaft of the power turbine can be operated independently of that of the gas generator in a speed range of 45 to 105% of the nominal speed of 12,600 RPM, and thus adapt optimally to the requirements of the machine to be driven. However, such a flexible speed range is not necessary to generate power. That's why MAN has come up with the MGT 6100. This single-shaft model drives an electric generator at a constant speed and has been especially designed and optimized for this. The MGT 6100 shares several modular assembly parts, like, for instance, the combustion chambers, or the axial compressor with the MGT 6200. But only one continuous shaft is used here. It thus saves on around 27% of components. It consists of 7,846 individual components, while the MGT 6200 is composed of 10,011 parts. MAN Diesel and Turbo has been building gas turbines since 1988. The MGT series is the latest manifestation of this extensive experience. The company thus offers clean, future-ready drives for compressors and generators boasting high mechanical efficiency ratings of over 30% and extremely low pollutant emissions. Oke, baik, sudah lihat ya. Itu tadi jeroannya atau bagian dalam dari dan cara kerja dari gas turbin. Ya, bisa dibedakan dengan gas turbin yang berada di pesawat terbang. Ya. Nah, kemudian tadi saya membuat sedikit anotasi ya bahwa bagian tersebutlah yang dihubungkan dengan berbagai peralatan yang membutuhkan energi mekanik dari turbin, gitu ya. Nah, satu lagi ya video yang menurut saya ini baik ya, supaya kalian tahu bagaimana cara bekerja kalau dia membangkitkan listrik ya. Nah, ini juga bagian dari promosi video ya dari suatu perusahaan. Kita lihat perusahaannya apa ya. Perusahaannya sangat terkenal, perusahaan Amerika ya. Tapi mungkin sekarang kepemilikannya sudah tidak hanya Amerika ya mungkin ya. Oke. Nah, jadi nggak usah teori dulu lah ya. Nah, kita lihat dulu lah video-video ini ya. Supaya kuliahnya tidak monoton. Oke, mudah-mudahan ini benar ya. Oke. Sebentar, salahkah? Oh ya. Air. A lot of gaseous molecules floating all around us. It's great for breathing, and it turns out it's great for getting lights turned on. That's because air, along with abundant natural gas or other fuels, are the ingredients that combine in a gas turbine to spin the generator that produces electric current. If you follow the electricity you use at home or at work back through the power lines to your local power plant, you'll see that the process most likely starts with the work of the gas turbine, the very heart of the power plant. First, air is drawn in through one end of the turbine. In the compressor section of the turbine, all those air molecules are squeezed together, similar to a bicycle pump squeezing air into a tire. As the air is squeezed, it gets hotter and the pressure increases. Next,
fuel is injected into the combustor where it mixes with the hot compressed air and is burned. This is chemical energy at work. Essentially, this is what happens in your family car's engine, but at about 2,900 times more horsepower. Actually, it's exactly like the turbine engines on jet airplanes. The hot gas created from the ignited mixture moves through the turbine blades, forcing them to spin at more than 3,000 RPMs. Chemical energy has now been converted into mechanical energy. The turbine then captures energy from the expanding gas, which causes the drive shaft, which is connected to the generator, to rotate. That generator has a large magnet surrounded by coils of copper wire. When that magnet gets rotating fast, it creates a powerful magnetic field that lines up electrons around the coils and causes them to move. The rotating mechanical energy has now been converted into electrical energy because the movement of electrons through a wire is electricity. In what's called a combined cycle power plant, the gas turbine can be used in combination with a steam turbine to generate 50% more power. The hot exhaust generated from the gas turbine is used to create steam in a boiler, which then spins the steam turbine blades with their own drive shaft that turns the generator. What you end up with is the most efficient system for converting fuel into energy. And that's your GE Gas Turbine 101. Turbine 101. System for converting fuel into energy. Spins the steam turbine blades with Oke, ini videonya pendek ya. Nah, jadi inilah disebut dengan combined cycle power plant. Ya, ini nanti juga akan kita pelajari di minggu ketiga bulan November. Ya, kalau bisa dipercepat mungkin minggu kedua. Jadi setelah minggu depan berarti ya. Mudah-mudahan bisa sempat untuk sampai ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi gas turbin ya. Coba anotasi mana nih. Ya, gas turbin ini ya. Nah, biasanya ya tidak berdiri sendiri ya. Untuk menambah efisiensi sehingga menjadi 50% ya. Perlu dikombinasi dengan ya Rankine cycle. Nah, jadi Rankine cycle-nya dari mana powernya atau dayanya adalah dari ya gas buangnya. Ya, jadi gas buangnya ini digunakan untuk memanaskan air di boiler dan kemudian steam yang dihasilkan itu dipakai untuk menggerakkan steam turbine ya, atau turbin kukus ya. Nah, jadi di sini ada combined cycle, jadi ada dua kombinasi dari siklus. Pertama adalah siklus Brayton, yaitu adalah gas turbin ya. Dan juga siklus Rankine ya, siklus Rankine yang menggunakan steam turbin ya. Nah, mengapa seperti ini perlu dilakukan? Karena gas buangan ya, gas buangan dari steam turbin dari gas turbin itu temperaturnya sangat tinggi ya. Nah, kita bicara temperatur api ya mungkin bisa sampai 1000 derajat Celcius ya. Nah, sehingga kalau dibuang ke lingkungan tentunya ya suatu istilahnya pemborosan. Mengapa? Karena kita membuang energi dengan membuang gas dengan energi yang dengan kandungan energi yang sangat tinggi ya. Baik, ya nanti ini kita spesial, kita ada kuliahnya. Baik, saya stop share dulu. Nah, kita kembali ke slide ya. Oke, saya coba. Kalau ada pertanyaan silakan, saya diinterupsi tidak apa-apa. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah ya.
Baik ya, jadi penggerak mula atau dalam bahasa Inggrisnya namanya adalah prime mover ya. Kita sudah tahu banyak ya, selain turbin gas yang sekarang disampaikan, ada juga mesin diesel atau motor diesel ya. Ada juga motor bensin ya, kemudian juga ada siklus Rankine ya. Kemudian ada juga ya tentunya untuk pembangkit listrik ya, misalnya adalah turbin air ya. Turbin air di PLTA ya, itu juga menggunakan turbin ya. Baling-baling yang digerakkan oleh aliran air ya. Nah, tadi di video juga sudah disampaikan ya bahwa daya dari turbin gas ini ya sangat besar ya. Tadi dibandingkan dengan daya yang dihasilkan oleh motor diesel ya, itu hanya seperberapanya saja ya. Jadi daya dari gas turbin ini sangat besar ya. Nah, gas turbin ini ya punya kelebihan ya. Kelebihannya apa saja ya di sini ya, dibandingkan dengan prime mover lainnya. Prime mover lainnya itu ada motor listrik ya, ada motor torak, ada turbin uap ya, ada turbin ekspansi atau kita menggunakan turbin gas di sini gitu ya. Nah, di sini disampaikan beberapa jenis ya prime mover dengan keuntungan-keuntungannya ya. Nah, motor listrik juga ya merupakan suatu prime mover yang mempunyai performa sangat tinggi ya. Hanya saja ya punya kelemahan adalah bahwa energi penggeraknya adalah listrik ya. Jadi seperti kita telah ketahui bahwa listrik itu adalah bentuk energi yang kualitasnya paling tinggi ya. Mau jadi apa saja efisiensi paling tinggi ya, sehingga tentunya harganya relatif mahal ya, tapi memiliki efisiensi tinggi ya. Nah, kalian nanti kalau misalnya hidup di 20-30 tahun lagi ya, di mana kendaraan listrik sudah menjadi common ya, menjadi utama di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin 20-30 atau mungkin 40 tahun ke depan begitu ya. Nah, kalian bisa lihat bahwa ataupun sekarang kalian beli mobil listrik ya, biaya operasionalnya sangat murah ya. Kalau dihitung-hitung bisa kurang dari 30% ya kalau kita membeli bensin ya. Mengapa? Karena kita langsung membeli listrik dan kemudian listriknya dipakai untuk menggerakkan ya, sehingga efisiensinya tinggi dan ya tidak ada energi yang terbuang ya. Itu makna dari efisiensi tinggi. Nah, kalau motor listrik ini apa kelebihannya? Tidak bising, dapat dioperasikan di daerah yang berbahaya. Maksudnya di daerah yang istilahnya tidak comply, atau misalnya di daerah yang memiliki kandungan gas ya flammable-nya tinggi. Ya, kalau kita pakai motor listrik tentunya kita harus pakai yang explosion proof ya, atau tidak bocor percikan apinya gitu. Ya memang tergantung ya, kalau dia brushless ya dia tidak akan percikan api. Tapi kalau dia memakai brush ya, brush itu adalah sikat ya. Mungkin nanti motor listrik sudah sampai belum ya? Mungkin belum sampai ya. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Nah, kemudian nisbah daya terhadap berat sangat baik. Artinya apa? Kilogram daya per kilogram dari suatu motor listrik besar ya. Kenapa besar? Karena ya bobot motor listrik adalah paling kecil ya, seperti itu. Nah, kemudian motor torak, keuntungan dapat dioperasikan fleksibel sesuai beban dan kecepatan ya. Nah, perbedaan besar antara ya pembangkit listrik dengan penggerak mula motor torak atau misalnya motor diesel ya, atau motor bensin. Tapi motor bensin jarang ya, kecuali pembangkit listrik yang hanya cuma beberapa kilowatt saja bisa menggunakan bensin ya. Tapi tentunya kalau sudah ukurannya megawatt harus menggunakan motor diesel ya.
Mengapa? Karena motor diesel itu ya bukan sepeda motor pakai mesin diesel, bukan ya. Motor diesel itu istilahnya adalah mesin diesel ya. Jadi yang betul adalah motor diesel. Kalau mesin itu lebih ke alat-alat bantu lainnya ya, mesin bubut ya, mesin tekstil ya itu ya. Kalau penggerak seperti ini sebutannya adalah motor ya. Nah, kelebihan dari motor torak ya dibandingkan dengan turbin uap dan turbin ekspansi adalah ya mudah untuk diubah-ubah dayanya, kecepatannya ya. Mau daya rendah gampang diatur ya. Jadi keuntungannya adalah dioperasikan sesuai sangat fleksibel terhadap beban dan kecepatannya ya. Kecepatan tentunya maksudnya adalah kalau untuk mobil mungkin ya. Nah, kemudian beban itu adalah kalau digunakan untuk pembangkit listrik. Ya, ketika beban kecil ya kita beri daya kecil saja dengan pasokan bahan bakar yang kecil, dia bisa bekerja. Nah, turbin uap dan turbin ekspansi tidak begitu ya. Nah, jadi turn-down rasionya sangat kecil. Jadi dia harus bekerja dekat dengan desainnya ya. Nah, dapat dioperasikan fleksibel sesuai kecepatan dan daya, ya itu juga bisa, ya tapi sangat tidak fleksibel dibanding dengan mesin, ya atau motor torak. Kemudian hemat energi pabrik kimia dalam menggunakan uapnya untuk pemanasan. Ya, jadi sebagian bisa uapnya dipakai untuk pemanasan juga bisa, ya. Nah, turbin ekspansi yang kita tadi sampaikan di depan, ya. Nah itu pengaturan bebannya ini tidak mudah dan tidak responsif, ya meskipun dayanya sangat besar, ya. Nah lebih kurang seperti itu sebagai pendahuluan. Oke ya, jadi kalau kita kembali lagi ke termodinamika, begitu ya, turbin gas adalah alat untuk mengkonversi energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik, ya semua sudah tahu itu, ya. Nah, siklusnya kalian sudah pernah pelajari juga, saya kira, ya. Siklusnya, ya. Siklusnya juga siklus yang menggunakan ya prinsip gas ideal, ya. Mengapa? Karena yang dioperasikan di sini adalah gas ideal. Jadi memampatkan gas ideal, memanaskan gas ideal, dan mengekspansi gas ideal, ya. Nah, gas idealnya apa? Ya, gas idealnya adalah udara, ya, dan tentunya adalah campuran gas hasil pembakaran, ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin kalian harus ingat di sini bahwa ya harus ada kompresi dulu, ya. Nah, pertama udara dari luar dilakukan kompresi, ya. Nah, kompresi ini di mana-mana kalau dia sifatnya adalah alamiah, ya itu pasti kompresinya adalah kompresi ya adiabatik, ya jadi semua kompresi itu adiabatik, ya. Jadi kompresi alamiah ketika kalian memompa ban, ya dengan pompa tangan baik dengan pompa elektrik, itu semua kejadiannya adalah adalah adiabatik, ya, atau yang disebut dengan kompresi isentropi, ya kompresi dengan ya entropi yang sama, ya seperti itu. Nah, jadi kompresi pertama ya digambarkan pada diagram PV sebelah kanan ini, ya dari 1 ke 2, ya kompresi adiabatik, ya. Nah, karakteristik dari kompresi adiabatik apa? Nah, kalian harus ingat bahwa kompresi ini pasti menaikkan temperatur gas ideal selain menaikkan tekanan, ya. Jadi tekanan naik dan temperatur juga naik, ya dengan proses isentropi, begitu ya. Nah, kemudian gas yang sudah dikompresi ya dari 1 ke 2 ini, ya kemudian diberi ya panas, ya panasnya dari mana? Tidak lain adalah udara yang kita kompresi tadi mengandung N2 dan O2. Nah, O2-nya ini adalah ya digunakan untuk membakar ya bahan bakar. Nah, bahan bakarnya apa? Ya bisa macam-macam,
Ya, biasanya sih yang konvensional adalah hidrokarbon ya, misalnya gas alam, LPG ya. Kemudian juga bisa juga bentuknya nafta ya atau bensin ya, bisa juga diesel ya. Bisa juga kerosin. Nah, tetapi tentunya kalau kita lihat kerosin, diesel dan bensin itu bentuknya cair ya. Nah, pasti ya ketika diinjeksi ke dalam ruang bakar dia akan terjadi atomisasi dan membentuk gas yang kemudian terbakar dengan oksigen ya. Nah, habis itu pemanasan. Pemanasannya prosesnya apa? Ya, prosesnya adalah isobar ya. Dan kemudian ya diekspansi. Nah, ekspansinya juga sama. Ya, ekspansi adalah ekspansi adiabatik ya. Nah, ekspansi adiabatik ini karakteristiknya apa? Penurunan temperatur. Ya. Selain penurunan temperatur juga terjadi penurunan ya tekanan tentunya karena ekspansi. Ya. Nah, meskipun disebut siklus ya. Nah, akan tetapi ya sebetulnya di dalam prakteknya gasnya ini dibuang ke lingkungan ya. Exhaust gasnya. Nah, jadi lingkaran besarnya itu terjadi di udara, di atmosfer ya. Nah, jadi fresh air-nya ini dapat dari atmosfer, kemudian exhaust gas-nya dilepas ke atmosfer. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ya bisa dikatakan ini kalau kita bicara sustainability ya, kita melepas CO2 ke udara ya, hasil pembakaran ya, tentunya sangat tidak baik ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi juga ya karena sistemnya seperti ini tidak ada pilihan lain ya, bahwa exhaust gasnya harus dibuang ke atmosfer ya, seperti itu. Nah, kalau dalam diagram TS tentunya mudah saja. Kalau di isentropi tentunya dia akan terjadi kenaikan temperatur ya, kenaikan temperatur karena dia adiabatik ya, kemudian garisnya adalah tegak lurus ya dengan entropi tetap ya. Kemudian isobar. Nah, isobar itu adalah kompresi mengikuti garis ya isobar di dalam diagram TS ya. Kemudian ekspansi isentropi dan kembali lagi ya, kembalinya tentunya di atmosfer ya, seperti saya katakan tadi ya, seperti itu ya. Ini kalau kita mengingat ya siklusnya. Oke, baik ya. Nah, di dalam prakteknya, maaf ini jam berapa nih ya? Kebetulan saya jam 9 harus jadi moderator, ada fokus group discussion, tapi masih bisa mungkin 5 menit lagi ya. Klasifikasi turbin gas ya. Pertama adalah turbin gas aeroderivatif ya. Maksudnya apa ini? Ya, adalah turbin gas yang betul-betul mengadop sistem yang persis dengan yang dipakai di pesawat terbang. Ya. Kemudian ada turbin gas industri ya. Prinsipnya sama semua, hanya saja arrangementnya yang berlainan ya, antara aeroderivatif dan industri. Nah, biasanya aeroderivatif ini mempunyai kelebihan ringan ya, karena memang menggunakan komponen-komponen yang sangat mirip dengan komponen yang dipakai di pesawat terbang. Kemudian turbin gas juga ada yang satu poros. Nah, jadi tadi kalian lihat ada turbin gas ya, ada porosnya ya. Jadi antara, mungkin saya kembali sedikit ya. Jadi kerja yang dibutuhkan ya, oke ini ya. Jadi kerja yang dibutuhkan oleh kompresor ya tidak lain didapat dari hasil kerja yang didapat dari ekspansi. Ya, jadi hasil kerja ekspansi sebagian diminta oleh kompresor. Nah, bagaimana penyampaian kerjanya ini? Yaitu dengan melakukan menghubungkan ya dengan poros ini, ya, dengan shaft atau dengan as ya mungkin bahasa awamnya. Ya, jadi expansion turbin
ini akan memberikan sebagian kerjanya untuk mengkompresi. Ya, jadi hasil kerja dari turbin itu tidak 100% dia digunakan untuk menggerakkan poros. Maksud saya untuk menggerakkan generator misalnya, ya. Tapi sebagian digunakan untuk menggerakkan kompresor. Ya. Nah, kemudian ada turbin gas multiporos. Nah, jadi porosnya bisa tidak terhubungkan satu sama lain, ya. Seperti itu. Nah, ini nanti ada contohnya, ya. Nah, kemudian turbin gas siklus terbuka dan turbin gas siklus tertutup, gitu ya. Nah, so far yang saya pernah tahu adalah turbin gas itu selalu siklusnya terbuka, ya. Nah, kalau siklus tertutup tentunya harus ada suplai ya oksigen, ya, supaya ada pembakaran. Ya, jadi kita perlu menginjek ya oksidator, ya tentunya adalah oksigen, ya seperti itu. Nah, itu klasifikasinya. Oke. Nah, ini adalah ya turbin gas aeroderivatif, ya menghasilkan daya yang berupa gas dorong jet, ya material ringan, maintenance-nya relatif tinggi, ya efisiensinya juga tinggi, begitu ya. Ya, biasanya digunakan untuk pesawat terbang, ya. Tapi karena sebetulnya prinsipnya saja pesawat terbang, tapi bisa digunakan, ya bukan bisa digunakan, artinya memang digunakan sebagai ya penggerak mula di industri. Ya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian turbin gas industri, ya. Ini mungkin yang disampaikan di video yang kedua, ya, dan yang ketiga, ya. Nah, jadi dia betul-betul di mounting, ya, persis, ya seperti yang berada di industri, ya, seperti yang tadi digambarkan. Ya, jadi ada kompresornya, kemudian ada turbinnya, dan kemudian ada exhaust. Ya. Exhaustnya ini biasanya dihubungkan dengan ya waste heat boiler, ya waste heat boiler yang akan menggerakkan ya turbin kukus, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini turbin gas satu poros, ya ini seperti tadi yang digambarkan, ya. Jadi poros antara turbin dengan kompresor itu bersatu, ya. Nah ini turbin dengan kompresor yang dipasang satu poros, ya kecepatan putar sama, ya untuk penggunaan beban yang relatif tetap dan kemudian biasa digunakan pada pemakaian listrik. Nah kemudian ada ya turbin gas multiporos, ya. Turbin terbagi dua, yaitu turbin satu poros dengan kompresor dan turbin berbeda poros, ya beda kecepatan putar. Nah jadi kita lihat di sini memang bagian utama ya dari turbin utamanya atau dari turbin gas utamanya yaitu terhubungkan satu poros, ya. Nah kemudian ya ada poros lain yang menggerakkan ya yang digerakkan oleh turbin yang lainnya, ya sebagai hasil dari gas buang, ya ini ya gas buang dari turbin yang sebelumnya, ya seperti itu. Nah kemudian ini dihubungkan dengan gearbox, ya gearbox tidak lain adalah untuk ya mengatur torsi, ya mungkin butuh torsi yang lebih besar, ya putaran tidak perlu banyak, ya maka digunakanlah gearbox, ya atau merupakan istilahnya sebagai torsi modifier gitu ya atau torsi converter, ya torque converter, maaf, ya seperti itu. Ya biasanya ya turbin multiporos ini untuk penggunaan beban yang bervariasi biasanya digunakan untuk penggerak kompresor atau pompa proses misalnya, ya. Nah jadi seperti itu. Jadi gas buangnya itu
Karena bagaimanapun yang namanya Brighton, siklus Brighton yang utama itu adalah perlu putaran yang tinggi, ya. Nah, sedangkan ada ya peralatan-peralatan mekanik yang memerlukan putaran yang tidak begitu tinggi, tetapi memerlukan torsi yang tinggi, ya. Seperti itu. Ya, makanya ada gearbox di sini sebagai torque converternya, seperti itu. Nah, oke, ini tadi sedikit pembahasan mungkin ya. Fluida kerja keluaran turbin langsung dibuang ke atmosfer. Nah, tapi kalau yang tertutup, ya fluida kerja keluaran turbin didinginkan lalu dikembalikan ke proses awal inlet turbin. Ya, seperti itu. Nah, tentunya tadi saya bilang bahwa harus ada ya injeksi dari ya oksidatornya, ya. Baik ya, karena ini waktu sudah 5 menit lagi menuju jam 9, saya mungkin harus masuk ruang fokus group discussion begitu ya. Jadi besok sore kita lanjutkan ya dengan slide-slide berikutnya. Contohnya di sini adalah evaluasi kinerja ya, analisis termodinamika, dan sedikit ya latihan-latihan atau hitungan-hitungan tentang gas turbin ini. Ya. Baik, mungkin saya stop share dulu. Oke, silakan kalau ada sedikit pertanyaan, mungkin satu atau dua pertanyaan, silakan juga ya. Baik, kalau tidak ada mungkin Mas Dwi dan Mbak Aisyah ya. Saya mungkin pamit dulu. Ya, mungkin kalau ada tambahan dari Aisyah dan Mas Dwi silakan. Kalau tidak ada, dari saya cukup Pak Tirto. Ya, baik. Di sini ada hostnya siapa ya di sini ya? Yang membuka. Aisyah, Pak. Oh, Aisyah ya. Oke. Yang membuka ini ya, yang membuka Zoom-nya ya. Iya, tadi dilempar ke Aisyah dari Pak Haryo. Baik, kalau begitu. Baik, selamat pagi semua. Sehat selalu ya, dan mudah-mudahan kita segera bisa ketemu di kelas. Saya undur diri dulu ya. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Tirto. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Saya Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.